sallallahu alaihi wasallam agar memberikan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka, yang nasihat ini membuat hati mereka takut, dan juga nasihat ini membuat air mata mereka berlinang. Dan tentang masalah nasihat ini dianjurkan dalam syariat. Arti dalam Islam ini dianjurkan kita untuk saling memberikan nasihat dan saling memberikan wasiat. Sebab agama Islam merupakan nasihat. Nabi bersabda, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Nabi menyebutkan 3 kali, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Dan Nabi SAW juga memberikan nasihat kepada semua manusia, termasuk juga orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 63. Untuk melihat halaman 14. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Itu tentang orang-orang munafik. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berikanlah kepada mereka nasihat. Hatta kepada orang munafik diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Dalam surah An-Nisa ayat 63. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125. Untuk melihat halaman 14, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah yaitu benar dalam berkata dan berbuat, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dikatakan hikmah. Makna hikmah ini banyak. Dia disebutkan oleh para ulama, banyak sekali makna hikmah itu. Ada yang menyebutkan dengan Injil, menyebutkan dengan Quran, menyebutkan dengan kenabian, menyebutkan dengan kebaikan yang banyak, menyebutkan dengan sunnah dan yang lainnya. Arti para ulama memberikan penjelasan tentang hikmah ini banyak sekali. Kalau disebutkan Alkitab wal hikmah dalam Al-Quran, kalau disebutkan Al-Quran wal hikmah, Alkitab wal hikmah, yang dimaksud hikmah di situ adalah as-sunnah. Nabi mengajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah yang dimaksud di situ adalah as-sunnah. Jadi ajak manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan hikmah artinya benar dalam kita berkata, benar dalam kita berbuat, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hikmah ini tentunya dasarnya Al-Quran dan dasarnya sunnah. Jangan diartikan hikmah ini artinya menurut kondisi masyarakat dan kita mengikuti perbuatan mereka. Ini salah. Jadi ada yang mengartikan dakwah itu harus dengan hikmah. Maksudnya hikmah menurut mereka apa? Kita ikut. Kalau orang berbuat syirik ya ikut, berbuat bid'ah ya ikut. Itu bukan hikmah. Itu menyesatkan manusia. Yang dikatakan hikmah, kita dakwah sesuai dengan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu hikmah namanya. Berkata dengan benar yang sumbernya dari Al-Quran dan sunnah. Berbuat dengan benar yang sumbernya Al-Quran dan sunnah. Kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita lihat kondisi dari mad'u yang kita dakwahkan, apa yang harus kita sampaikan lebih dahulu. Itu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan ajak mereka dan nasihati mereka dengan cara yang baik. Ini yang menjadi syahid kata kalimat nasihat di sini, yaitu nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabb kamu, dia yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian
agama adalah nasihat. Sebagaimana Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina aw lil mu'minina wa 'ammatihim. Agama itulah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Mereka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin atau pemimpin kaum mukminin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, Ahmad, dan Baihaqi dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan yaitu agama nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu nasihat untuk Allah. Itu ringkasnya. Kemudian nasihat untuk kitabnya, kita beriman kepada Al-Quran dan kepada isinya, dan wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Nasihat kepada Rasulnya dengan kita mengimani Rasulullah SAW, dan kita wajib memenuhi hak-hak Rasulullah. Kalau nasihat kepada Allah, kita memenuhi hak Allah, yaitu hak Allah, kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan hak Rasulullah, kita wajib mentaati beliau, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini haknya Rasulullah. Kemudian imam kaum muslimin dan imam kaum mukminin nanti kita akan bahas, yaitu tentang as-sam' wa ta'ah, tentang mendengar dan taat. Wa ammatihim, dan nasihat kepada kaum muslimin, atau memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi memberikan nasihat ini harus memiliki ilmu dan adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab-adab memberikan nasihat yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita memberikan nasihat dengan ikhlas karena Allah, dengan lemah lembut dan sabar, serta memberikan nasihat dengan cara yang baik, tidak di depan khalayak ramai. Teman-teman lihat di halaman 16. Jadi adab memberikan nasihat yaitu harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kemudian lemah lembut, ar-rifq. Dan Nabi selalu menganjurkan yaitu ar-rifq, lemah lembut. Kemudian sabar. Dan kita kaum muslimin dianjurkan untuk saling memberikan nasihat dan saling mengingatkan. Jadi bukan dengan cara mencela, bukan dengan cara menuduh, bukan dengan cara yang lain, tapi dengan nasihat, dengan kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman, "Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, surah Al-Asr. Kemudian di dalam hadis juga Nabi menganjurkan kita, kalau ada orang meminta nasihat, dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Wa idastansahaka fansah lahu. Dan jika apabila ada orang meminta nasihat, maka hendaklah kamu memberikan nasihat. Begitu juga dalam rumah tangga diperintahkan oleh Allah untuk saling memberikan nasihat. Kalau istri berbuat nusyuz, istri berbuat durhaka, diperintahkan untuk diberikan nasihat. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir dia berbuat durhaka kepada kalian, maka kata Allah, fa'idhuhun, nasihati mereka. Kemudian kalau nasihati tidak mempan, dia tidak mau, fahjuruhunna fil madaji', tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Kemudian juga tidak jera, fadribuhun,